Pagi itu kakakku menelepon satpam untukku. Bukan karena aku mabuk, bukan karena aku bikin ribut, tapi karena Jeansku mempermalukannya di depan teman-teman Country Club Puri Mahakarya. Yang dia tak tahu, aku pemilik setiap upin marmer yang dia injak, setiap chandelier kristal di atas kepalanya, setiap helai rumput hijau yang dia rawat bertahun-tahun demi terlihat spesial. Tapi aku mendahului cerita. Pesan masuk pagi itu saat aku seduh kopi di apartemen studioku di Jakarta. Makan siang keluarga di klub. Pukul 13. Jangan telat. Tak odo ucapan selamat ulang tahun. Tak odo kehangatan. Hanya Sinto yang jadi Sinto. Hari itu ulang tahunku yang ke-28, dan ini cara kami merayakan. Aku jadi bintang kekecewaan sementara keluarga jadi pusat panggung. Seharusnya aku tahu jangan datang pakai jeans dan sneakers. Tapi aku capek. Capek main sandiwara, capek pakai kostum, capek pura-pura sukses versi mereka satu-satunya yang benar. Country Club Puri Mahakarya terbentang di 16 hektar pantai mewah Bali. Kolom putih mengkilap, kekayaan Lomo bersinar di bawah matahari Oktober. Indah, tapi dingin seperti barang museum yang tak boleh disentuh. Sinta berdiri di pintu masuk seperti baru keluar dari katalog kapal pesiar. Gaun desainer, rambut sempurna pasti punya penoto rambut sendiri, perhiasan berkilau pas. Ibu di sampingnya pakai Chanel lengkap, dikelilingi ibu-ibu yang lahir sudah pegang gelas sampanye. Akhirnya kau datang, kata Sinta dengan nada manis yang bikin perutku mual. Kami sudah nunggu. Coro dia bilang kami sudah jelas aku masalah sebelum masuk pintu. Maaf, macet dari Bandara Jakarta parah, kataku tetap ringan. Jakarta? Ibu mendengus halus seolah aku bilang tinggal di tempat sampah. Masih di apartemen sempit itu. Yo, cocok buatku. Teman-teman Sinta sudah menoleh, moto mereka meneliti pakaian kasualku dengan penilaian yang hanya orang kaya berlebihan bisa kuasai. Aku kenal tatapan itu seumur hidup. Yuk masuk. Koto Sinta ceria. Aku lapar sekali. Sepatuku berdecit di lantai marmer saat kami lewat pintu utama. Langit-langit tinggi, chandelier kristal, lukisan minyak orang-orang mati yang dulu pasti somo menyebalkan dengan keturunannya. Kekayaan Lomo berusaha abadi dalam bentuk bangunan. Pesta keluarga Wijaya, Koto Sinta ke Pramutomo seperti ratu beri ampun rakyat jeloto. Tentu, Nona Wijaya, silakan ikut. Kami dibawa ke meja menghadap lapangan golf. Pemandangan indah, tempat sempurna. Dan aku seperti baru pulang dari warung. Jadi, Koto ibu sambil pelototi daftar anggur tanpa lihat aku. Sinto punya kabar gembira. Cerita dong, kataku. Sinto berseri. Roko melamar. Luar biasa, kataku sungguh. Aku tak pernah mau Sinto menderita. Hanya ingin dia beri aku hormat somo. Pesta pertunangan di sini bulan depan, pernikahan juga di sini tentu. Dia melambai ke sekeliling, moto mendarat di pakaianku dengan penekanan tajam. Klub ini sempurna, sangat eksklusif, sangat berkelas. Tempat indah. Aku setuju. Yo, kita beruntung punya keanggotaan di sini, koto ibu. Bisnis ayah dulu yang buat mungkin. Meski status Sinto dan Roko tentu bantu jogo nomo baik kami. Di situ odo. Implikasi menggantung di udara seperti parfum mahal. Aku tak sumbang opo-opo ke posisi sosial keluarga. Keluarga Roko sudah anggota 3 generasi, tambah Sinto. Kakeknya pernah di dewan direksi. Mengesankan, tidak seperti sebagian orang, koto ibu tajam, yang bahkan tak bisa berpakaian pantas untuk makan siang keluarga. Aku teguk air, biarkan lewat seperti sudah biasa. Kamu bilang makan siang keluarga. Tak bilang formal. Makan siang apapun di Puri Mahakarya itu formal, sayang.
Seharusnya sudah jelas. Pramusaji datang, syukurlah, selamatkan aku. Sinta pesan lobster, ibu ikan laut, aku salad ayam. Simpel, aman, tak mahal sampai dikomentari soal keuangan. Lalu pertunjukan sungguhan mulai. Kami rencanakan pesta pertunangan untuk 60 tamu, Koto Sinto. Semua orang yang tepat, tentu. Rekan bisnis rokok, teman dekat, keluarga. Kedengarannya bagus. Tentu, kita harus selektif daftar tamu, ibu menyelo. Klub punya standar. Tak bisa undang sembarang orang. Aku sudah tahu arahnya. Sinto lanjut dengan nodo pura-pura menyesal soal pesta. Kami ingin tetap intim, hanya lingkaran dalam. Aku mengerti, kataku tenang. Benarkah? Tanya ibu. Karena terakhir acara keluarga, kau datang seperti ini. Itu Thanksgiving. Di rumahmu, katamu santai. Santai bukan berarti miskin. Sinto tertawa kecil. Jujur, Citra, kau sudah 28 tahun. Kapan kau akan benahi hidupmu? Sesuatu melilit di dadaku, tapi suaraku tetap datar. Hidupku sudah rapi. Tinggal di apartemen studio kerja opo, ibu melambai samar. Opo pun yang kau lakukan dengan komputer, analisis data. Yo. Dia bilang seperti aku kerja di warung. Intinya, sayang, kau tak di tempat yang kami harapkan. Sinto sudah bertunangan dengan Roko di usia 26. Lihat dia sekarang. Rumah bagus di Jakarta Selatan, tunangan sukses, keanggotaan di klub-klub terbaik. Aku senang untuk Sinto, kataku jujur. Tapi tak punya ambisi untuk dirimu sendiri, ibu menyelesaikan. Menyedihkan, Citra. Ayah pasti kecewa juga. Itu dia. Membawa ayah yang meninggal 3 tahun lalu adalah senjata nuklir ibu. Dia tahu cara putar pisau. Aku rasa ayah bangga padaku, kataku pelan. Untuk opo? Tanya Sinto penasaran sungguh. Opo yang sudah kau capai? Aku bisa tunjukkan dokumen di tasku saat itu juga. Laporan keuangan, surat tanah, izin usaha. Tapi aku sudah belajar soal keluargaku. Mereka tak pernah dengar. Mereka sudah putuskan siapa aku, tak ada bukti yang ubah pikiran. Paling tidak bukti dari aku. Aku baik-baik saja, kataku saja. Makanan datang, beberapa menit kami makan diam lalu ponsel Sinto bergetar dan dia jerit kecil. Ya ampun ibu, lihat. Keluarga Winoto bisa datang. Bawa keluarga Hartono juga. Luar biasa. Ibu berseri. Ini akan jadi acara musim ini. Kita upgrade menu. Mungkin steak wagyu bukan salmon dan sampahnya terbaik. Tentu, yang bagus. Jangan pelit biaya. Ibu setuju. Ini perayaan masa depan Sinto. Aku terus makan salad, abaikan rencana mereka. Aku sudah mahir dengar selektif bertahun-tahun. Itu keterampilan bertahan. Tentu, kita harus hati-hati susun tempat duduk, Koto Sinto keluarkan ponsel. Keluarga Hartono tak boleh dekat keluarga Harrington karena sengketa hukum. Ibu Roko ingin dekat jendela. Bagaimana tempat keluarga? Tanya ibu. Orang tua Roko di meja utama dengan kami tentu. Saudara-saudaranya di meja 2 dengan pasangan. Paman Anton dan Tante Margot di meja 3. Aku tunggu. Namaku tak pernah disebut. Di mana letak Citra? Ibu akhirnya tanya, nodo seolah tak ingin tempatku. Sinto angkat muka dari ponsel, ekspresi simpati dibuat-buat. Sebenarnya ibu, aku ingin bicara soal itu. Ini dia. Masalahnya, dengan tempat terbatas dan tamu penting banyak, aku tak yakin bisa muat semua yang kami ingin undang.
Kau tak undang adikmu sendiri ke pesta pertunanganmu? Tanyaku tenang. Bukan begitu, Koto Sinto cepat. Ini sangat penting untuk karier Roko. Rekan bisnisnya akan datang. Klien potensial, orang dari kantornya. Kami harus buat kesan benar. Dan aku akan buat kesan salah. Jangan dramatis. Ibu bilang Sinto hanya praktis. Pesta ini bisa buka koneksi penting untuk Roko. Tak boleh odo yang seperti ini. Dia melambai ke arahku. Ini maksudnya putrimu. Ini orang yang tak repot berpakaian pantas atau jago standar sosial. Ibu koreksi. Sungguh, Citro. Lihat dirimu. Kau di salah satu country club paling eksklusif di Bali pakai jeans dan sneakers. Kau tak usah ikut. Kerjamu pekerjaan komputer yang tak odo paham. Kau tinggal di apartemen kecil. Kau naik mobil Toyota tua itu. Itu andal. Itu memalukan. Sinto sentak. Kau tahu opo yang Ibu Roko bilang saat lihat kau turun dari mobil itu di Natal? Dia tanya opo kau pembantu. Kau koreksi dia. Akhirnya, Koto Sinto, tapi kerusakan sudah terjadi. Dia pikir keluarga kami kesulitan. Aku hampir tertawa. Jadi solusinya tak undang aku ke acara keluarga. Hanya yang ini, Koto Sinto cepat. Hanya pesta pertunangan. Kau masih boleh datang ke pernikahan. Tentu, kami dudukan kau di belakang. Betapa murah hati. Jangan begitu. Ibu Koto kami coba bantu kau paham cara dunia kerja. Penampilan penting. Koneksi penting. Kau tak bisa datang seperti tak peduli dan harap orang anggap serius. Aku tak pernah bilang tak peduli. Lalu kenapa kau berpakaian begini? Sinto tuntut, suara naik. Tamu lain mulai lirik. Kenapa kau keras kepala tinggal di Jakarta bukan tempat terhormat? Kenapa kerja di perusahaan tak jelas opo? Aku suka pekerjaanku. Kau bisa suka di tempat lebih baik, Koto Ibu. Di tempat impresif. Tunangan Sinto kerja di kantor hukum prestasi Andrekan. Sangat bergengsi. Aku tahu koneksinya. Moko kau paham kenapa pesta pertunangan ini penting, Koto Ibu. Kenapa tak boleh ada komplikasi? Komplikasi? Itu aku direduksi. Aku paham sempurna. Bagus. Sinto rileks. Aku tahu kau masuk akal. Dan sungguh, kau mungkin lebih nyaman tak datang. Acara ini bisa membosankan. Aku kenal kebanyakan orang yang datang, kataku pelan. Kau kenal nama mereka, Ibu koreksi. Itu beda dengan jadi bagian lingkaran mereka, yang kau bukan. Pramusaji bersih piring, tawarkan menu pencuci mulut. Ibu dan Sinto pesan cerme bele. Aku tolak. Sekarang, Koto Sinto keluarkan sesuatu di ponsel. Biar ku tunjuk ide setting meja. Aku pikir mawar putih dan aksen emas. Dia mulai deskripsi panjang sementara ibu angguk dan beri saran. Aku duduk diam melihat embun dari gelas air membentuk lingkaran di taplak putih. Begini selalu. Aku di pinggir sementara Sinto dan ibu bahas hidup sempurna Sinto. Rencana sempurna, masa depan sempurna. Aku sudah berhenti coba ikut bertahun lalu. Mereka tak mau inputku. Mereka mau penonton, orang yang saksikan dan validasi kesuksesan Sinto. Fakta aku adik yang dikucilkan hanya bonus. Dan fotografer yang Roko sewa sudah foto pernikahan 3 gubernur. Mahal sekali, tapi layak untuk foto publisitas. Publisitas? Ya tentu, Koto Sinto jelas. Kantor hukum Roko sangat terkenal. Pertunangan kami kemungkinan disebut di halaman sosial. Kami butuh foto kualitas profesional. Tentu, itu alasan lain kenapa kami selektif siapa muncul di foto, tambah ibu tajam.
Kami sudah lewat pura-pura, langsung ke terang-terangan. Akhirnya makan siang selesai. Ibu minta tagihan, pura-pura cek, lalu keluarkan kartu kredit dengan goyo. Traktirku, dia umumkan perayaan pertunangan Sinto. Terima kasih ibu. Sinto cium pipi. Citra, koto ibu saat kami berdiri. Mungkin lain kali kau usaha penampilan. Demi Sinto, kalau bukan demi dirimu. Aku catat itu. Kami jalan ke pintu keluar. Ibu dan Sinto ngobrol soal belanja gaun pengantin. Aku ikut beberapa langkah di belakang, adik tak terlihat. Kami hampir sampai pintu saat Sinto berhenti tiba-tiba. Oh odo bukate. Harus sopo. Dia buru ke wanita pakai baju tenis, tinggal ibu dan aku di dekat air mancur marmer. Citra, koto ibu pelan berbalik. Aku harap kau mengerti. Kami tak kejam. Kami lindungi masa depan Sinto. Pernikahan ini penting untuk posisi keluarga kami. Aku mengerti. Benarkah? Karena kadang aku ragu kau paham keseriusannya. Rokok dari keluarga koyo lomo, wong sungguhan. Koneksinya bisa buka pintu buat kita semua, tapi hanya kalau kami tampil gambar benar. Dan aku bukan gambar benar. Belum. Tidak, ibu akui. Tapi tak harus begini. Kalau kau usaha, baju lebih baik, pekerjaan lebih impresif, mungkin ketemu orang dari keluarga baik. Bisa beda. Aku bahagia dengan hidupku. Itu karena kau tak tahu apa yang kau lewatkan, koto ibu hampir ibo. Kau puas dengan sedikit jadi pikir itu cukup. Tapi Citra, kau bisa jauh lebih kalau coba. Sebelum aku jawab, Sinto kembali wajah merah gembira. Kate datang ke pesta dan bawa suaminya, yang baru jadi partner. Bagus sekali sayang, koto ibu hangat. Kami lanjut ke pintu, tapi saat dekat, Sinto tiba-tiba pegang lenganku. Sebenarnya, katanya nodo baru tajam, aku baru sadar. Opo? Kau tak bisa keluar lewat pintu utama perpakaian begitu. Orang mungkin pikir kau bukan anggota. Sinto, kataku pelan. Aku anggota. Dia tertawa. Benar-benar tertawa. Citra, kau tahu berapa biaya keanggotaan di sini? Biaya inisiasi 2 miliar rupiah plus 250 juta per tahun. Kau bahkan susah bayar apartemenmu. Benar, koto ibu. Sudah cukup memalukan kau datang seperti ini. Jangan tambah dengan keluar lewat pintu utama. Pakai pintu samping sojo. Aku tatap mereka berdua, sesuatu dingin mengendap di dodo. Kalian mau aku keluar lewat pintu pelayan? Hanya sekali ini, koto Sinto. Tolong, aku tak mau orang lihat kau dan pikir. Pikir opo? Miskin. Ibu tambah belak-belakan. Kalau orang lihat kau berpakaian begitu keluar pintu utama, mereka anggap kami bukan jenis anggota yang pantas di sini. Kerumunan kecil mulai kumpul. Aku kenal beberapa wajah, anggota lain, staf klub, orang dari lingkaran sama. Sempurna. Aku tak keluar lewat pintu pelayan, kataku jelas. Citra, Sinto desis lirik sekeliling gugup. Jangan bikin scene. Aku tak bikin scene. Aku keluar lewat pintu depan seperti anggota lain. Anggota lain tak berpakaian seperti gelandangan, koto ibu tajam. Itu saat Sinto buat kesalahan besar. Dia berbalik ke satpam dekat pintu, pria profesional usia 50-an dengan lencana keamanan klub. Maaf, katanya dengan suara paling berwibawa. Bisakah Ondo usir orang berpakaian buruk ini? Dia mempermalukan kami. Satpam lihat aku lalu Sinto, bingung. Bu, saya dia tak pantas di sini, Sinto lanjut suara lebih keras. Lebih banyak orang berhenti nonton. Lihat dia. Jelas bukan material anggota.
Tak boleh ada orang seperti ini berkeliaran di klub. Sinto, kataku pelan. Jangan lakukan ini. Kenapa tidak? Dia balik tuntut. Kau selalu bikin kami malu. Sekali saja bisa terima kau tak pantas di tempat seperti ini. Ibu angguk. Satpam hanya lakukan tugasnya, Citro. Mungkin kalau kau berpakaian pantas, ini tak perlu. Satpam kelihatan sangat tak nyaman. Ibu-ibu, saya tak yakin. Usir dia, Sinta desak. Sekarang juga. Aku anggota di sini dan minta orang ini diantar keluar. Lobi jadi sunyi. Mungkin 20 orang sekarang nonton. Makan siang country club mereka terganggu drama tak terduga. Aku berdiri tenang tunggu. Itu saat Pak Harun muncul. Pak Harun direktur klub, pria terhormat usia 60-an yang kelola Puri Mahakarya lebih 20 tahun. Dia jelas dipanggil karena tahu ini membesar. Odo masalah opo? Tanyanya halus, suara terlatih redam konflik orang koyo. Akhirnya, koto Sinto. Pak Harun, terima kasih. Orang ini, dia tunjuk aku, perlu diusir dari tempat. Dia tak berpakaian pantas dan bikin gangguan. Pak Harun lihat aku dan aku lihat kilat pengenalan di matanya. Lalu odo yang lain. Maaf Nona Wijaya, katanya hati-hati. Odo masalah? Ini Nona Wijaya, koto Sinto tak sabar tunjuk diri sendiri. Aku Sinto Wijaya, ini ibuku Ibu Rino Wijaya. Kami anggota di sini. Ini, dia tunjuk aku lagi, adikku yang bukan anggota dan perlu pergi. Ekspresi Pak Harun tak berubah, tapi bahunya tegang. Begitu, katanya pelan. Dan ondo minta saya usir adik ando dari klub. Yo, koto Sinto sebelum dia malu kami lebih jauh. Dia berpakaian seperti gelandangan, tambah ibu. Sangat tak pantas. Tentu ondo lihat itu. Pak Harun berbalik ke aku dan di matanya odo pertanyaan. Aku beri anggu kecil. Nona Wijaya, katanya dan odo kualitas baru di suaranya. Formal profesional dengan sesuatu kerumunan tak bisa identifikasi dulu. Apakah kami cabut keanggotaan mereka? Lobi jadi sunyi total. Wajah Sinto kosong bingung. Opo? Aku ulangi tenang. Apakah kami cabut keanggotaan mereka? Ibu Rino Wijaya dan Nona Sinto Wijaya, menurut catatan kami adalah anggota sponsor di bawah keanggotaan utama. Opo maksud Anda? Sinto tuntut. Kami anggota bertahun-tahun. Ayah soyo, keanggotaan ayah Anda dipindah 5 tahun lalu, koto Pak Harun keluarkan ponsel. Saat beliau meninggal, keanggotaan utama dan semua akun terkait dipindah ke ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat. Ibu jadi pucat. Mustahil. Aku punya kartu anggota. Aku bayar iuran. Ando pakai hak anggota, Pak Harun koreksi. Tapi keanggotaan utama milik orang lain. Seseorang yang bayar semua biaya klub 5 tahun terakhir, termasuk iuran kalian, tagihan makan, hak tamu, dan akses semua fasilitas. Kerumunan mendekat, ponsel keluar. Siapa? Bisik Sinto, tapi di matanya mulai paham. Pak Harun berbalik ke aku dengan angguh hormat. Nona Citra Wijaya sudah jadi anggota utama sejak 2019. Dia miliki keanggotaan yang kalian pakai. Dia jedo. Dan sebenarnya, dia miliki jauh lebih dari itu. Apa maksudnya? Tanya ibu lemah. Country Club Puri Mahakarya dibeli Wijaya Holdings 3 tahun lalu, Pak Harun jelaskan. Nona Citra Wijaya pemilik tunggal Wijaya Holdings. Artinya, Bu Rino, Putri Ondo tak hanya miliki keanggotaan yang kalian pakai. Dia miliki seluruh klub. Sunyi-sunyi mencekam. Mulut Sinta terbuka tutup. Ibu pegang kursi terdekat seolah jatuh. Mustahil.
Sinto akhirnya bisa bicara. Citra itu dia analis data. Tinggal di apartemen studio. Naik Toyota. Nona Wijaya punya tempat tinggal pribadi di Jakarta. Kata Pak Harun hati-hati. Tapi dia juga miliki 3 properti di Bali termasuk tanah tempat klub ini berdiri. Soal pilihan mobil, itu preferensi pribadi. Seluruh klub, bisik ibu. 16 hektar, gedung utama, semua fasilitas dan lapangan golf sebelah, Pak Harun konfirmasi. Dibeli 2021 dengan harga 750 miliar rupiah. Transaksi dilakukan sangat diam karena Nono Citra suka privasi. Aku tetap diam sepanjang ini, lihat wajah keluargaku saat seluruh realitas mereka hancur. Citra, Sinto berbalik ke aku suara kecil. Ini benar. Yo. Tapi bagaimana? Kenapa tak bilang? Kalian tak pernah tanya, kataku pelan. Kalian anggap. Kalian putuskan aku gagal, tak capai opo-opo, aku memalukan. Tak odo yang aku katakan ubah pikiran. Jadi aku berhenti coba. Tapi apartemen, koto ibu lemah. Pekerjaan, mobil. Aku suka apartemenku. Nyaman buat kerja. Pekerjaan sebenarnya perusahaan analisis data yang aku dirikan 6 tahun lalu. Kami tangani pemodelan keuangan untuk firma investasi. Dan Toyota andal. Aku tak perlu kesan dengan mobil. 6 tahun lalu. Sinto ulang. Kau sukses 6 tahun dan tak pernah bilang. Aku coba. Ingat saat aku undang kalian ke pesta peluncuran perusahaan? Kalian bilang sibuk. Saat aku cerita beli properti di Bali, kalian anggap kondominium dan bercanda soal rumah pemula. Saat ayah meninggal dan wariskan keanggotaan klub padaku, kalian pikir itu belas kasihan karena aku tak mampu sendiri. Kebenaran kini mengendap dingin tak terbantah. Setiap kali kalian komplain bayar iuran di sini, aku lanjut suara tetap tenang. Sebenarnya aku yang bayar. Setiap makan yang kalian tagih ke keanggotaan, setiap tamu yang kalian bawa, setiap acara klub yang kalian datangi, aku tanggung semuanya. Aku tanggung 5 tahun. Kenapa? Tanya ibu dan dia benar-benar terdengar sakit. Kalau kau mampu semua ini, kenapa hidup seperti itu? Kenapa biarkan kami pikir? Karena aku ingin lihat apakah kalian cinta aku, kataku pelan. Aku yang sebenarnya. Bukan versi yang kalian mau. Bukan yang kesan teman-teman kalian. Hanya aku. Aku jeda dan aku dapat jawaban. Sinto sekarang menangis, maskara luntur di pipi. Citra, kau coba usir aku, kataku tak kejam. Kau suruh satpam usir aku karena aku malu kalian. Kau tak undang aku ke pesta pertunangan karena aku tak cocok gambar kalian. Dan ibu, kau bilang ayah kecewa padaku. Aku tak bermaksud. Yo kau bermaksud. Aku potong lembut. Kau maksud setiap koto. Sejauh yang kalian peduli, aku gagal. Orang yang puas dengan sedikit, tak usaha cukup, tak cukup baik untuk lingkaran sosial kalian. Pak Harun masih berdiri profesional, tapi aku lihat simpati di matanya. Nona Wijaya, katanya hati-hati. Instruksi Anda. Ini dia. Saat aku bisa cabut keanggotaan mereka, larang dari klub, putus dari lingkaran sosial yang mereka hargai tinggi. Balas dendam ultimate. Tapi saat aku lihat wajah pucat ibu dan air mata Sinto, aku hanya merasa lelah. Keanggotaan mereka lanjut, kataku. Untuk sekarang, tapi catat di rekaman bahwa mereka hanya anggota sponsor. Mereka tak punya wewenang putuskan kebijakan klub, keanggotaan, atau akses tamu. Dan tentu tak punya wewenang usir siapapun dari tempat. Mengerti, kata Pak Harun dengan anggu kecil. Soyo update rekaman segera. Tunggu,
Koto Sinto putus asa. Citra tolong. Maaf. Kami maaf. Kami tak tahu. Kalian tak peduli. Aku koreksi. Itu beda. Kalian tak peduli siapa aku sebenarnya atau apa yang aku capai. Kalian hanya peduli bagaimana aku buat kalian terlihat. Pesta pertunangan, Koto Sinto cepat. Kau datangkan? Tolong, aku dudukkan di meja utama. Aku bilang ke semua orang. Aku tak mau kau bilang apapun ke semua orang. Aku datang hari ini untuk makan siang keluarga karena meski segalanya, aku masih harap kami bisa jadi keluarga. Tapi kalian buat jelas itu tak mungkin kecuali aku cocok syarat kalian. Itu tak adil, ibu protes lemah. Bukankah? Tanyaku. Kapan terakhir kalian tanya hidupku tanpa menghakimi? Kapan kalian tunjuk minat kerja, rumah, pilihanku tanpa kritik? Kapan kalian perlakukan aku seperti orang yang layak dikenal bukan orang yang harus diatur? Mereka tak punya jawaban. Klub ini boleh kalian pakai, aku lanjut. Aku tak ambil itu dari kalian, tapi aku selesai pura-pura lebih rendah dari yang aku agar kalian bisa merasa unggul. Aku selesai minta maaf karena tak penuhi standar yang kalian tak pernah repot pahami. Aku berbalik ke Pak Harun. Terima kasih tangani profesional. Tentu Nona Wijaya. Anda akan tinggal untuk teh sore biasa? Tidak hari ini. Tapi tolong tagih makan siang mereka ke akunku. Tunggu, panggil Sinto saat aku jalan ke pintu. Pesta pertunanganmu. Aku berhenti dan balik. Kirim undangan padaku. Kalau kau ingin aku di sono sebagai adikmu, sebagai orang yang kau hargai sungguh, aku pertimbangkan datang. Tapi kalau aku hanya hiasan untuk acara sempurna kalian, jangan repot. Aku jalan keluar lewat pintu utama, sneakersku berdecit di marmer sekali lagi. Di belakang, gumaman suara mulai lagi. Ponsel rekam setiap momen untuk jaringan gosip sosial. Besok semua lingkaran sosial keluargaku tahu kebenaran. Ponselku bergetar saat aku sampai Toyota. Pesan dari Pak Harun. Kantor Ando kirim laporan triwulan. Keanggotaan naik 15% kuartal ini. Renovasi lapangan tenis yang Ando setujui sudah tarik aplikasi baru. Bagus sekali Nona Wijaya. Aku tersenyum dan simpan ponsel. Aku beli country club Puri Mahakarya 3 tahun lalu bukan investasi, tapi hadiah untuk diri sendiri. Pengingat aku sukses dengan cara sendiri, bangun sesuatu nyoto, cipta nilai tak ada hubungan dengan persetujuan keluarga. Fakta keluargaku pakai sejak lama tanpa tahu siapa pemilik sebenarnya, itu hanya ironi. Saat aku nyetir ke jalan tol balik Jakarta, aku pikir tentang ayah. Dia bangun keanggotaannya di klub ini lewat kerja keras dan tekad. Tak pernah pas dengan kerumunan kekayaan lomo tapi dapat hormat enggan mereka. Di wasiatnya dia wariskan padaku dengan catatan sederhana untuk Citra, yang tak pernah butuh izin siapapun untuk jadi luar biasa. Dia tahu entah bagaimana apa yang aku hadapi dari keluarga lain, dan beri aku alat tangani. Keanggotaan tetap aktif karena aku bukan ibuku atau kakakku. Aku tak ukur nilai dengan status sosial atau balas dendam. Tapi rekaman sekarang tunjuk kebenaran. Dan kebenaran itu ikut mereka setiap kali pakai klub. Mereka harus hidup dengan tahu bahwa putri yang mereka remehkan, adik yang mereka coba usir di tanah yang mereka pijak. Itu konsekuensi cukup. Terima kasih sudah dengar. Dan kalau suka cerita ini, bagikan ke orang yang butuh dengar. Jangan lupa komentar dan subscribe untuk cerita-cerita lain tentang temukan nilai diri saat orang yang seharusnya lihat paling tak melihat. Karena kadang balas dendam terbaik bukan buktikan mereka salah, tapi buktikan diri sendiri benar. Orang yang paling meremehkanmu sering berdiri di tanah yang kau bangun sendiri. Aku terus nyetir, hati campur aduk tapi tenang. Ponsel terus berdering.
Sinto. Aku biarkan Kevoy cemail. Lalu ibu, lalu Sinto lagi. Mereka akan telepon berminggu-minggu, aku curiga, minta maaf, jelaskan, coba bangun kembali yang sudah rusak. Mungkin mereka sungguh. Mungkin mereka benar-benar lihat aku beda sekarang. Tapi hari ini aku belajar sesuatu penting. Pendapat mereka tentang aku selalu bersyarat. Bersyarat suksesku terlihat seperti yang mereka harap, hidupku cocok definisi pencapaian mereka, pilihanku masuk akal buat mereka. Dan aku selesai hidup bersyarat. Aku punya perusahaan analisis data untuk jalankan, properti untuk kelola, dan hidup yang buat aku bahagia, meski tak kesan siapapun. Itu cukup. Saat aku keluar ke Jalan Raya Bali Jakarta, aku ingat ayah lagi. Dia bangun keanggotaan di Puri Mahakarya lewat kerja keras, tak pernah benar-benar pas dengan kerumunan old money tapi dapat hormat enggan. Di wasiat dia tinggalkan padaku catatan, untuk Citra yang tak perlu izin siapa pun jadi luar biasa. Dia tahu apa yang aku hadapi dari ibu dan Sinto, dan beri alat tangani. Keanggotaan tetap aktif karena aku tak ukur harga diri dengan status atau dendam. Tapi rekaman sekarang tunjuk kebenaran. Dan kebenaran itu akan ikut mereka tiap kali masuk klub. Mereka harus terima bahwa putri yang mereka anggap gagal, adik yang mereka coba usir di tanah miliknya sendiri, adalah orang yang bayar semuanya. Itu konsekuensi yang adil. Keesokan harinya berita sudah menyebar di lingkaran sosial mereka. Ponselku penuh pesan dari orang-orang yang dulu tak pernah peduli. Teman Lomo Sinto tiba-tiba ramah. Rekan bisnis ibu ingin ketemu. Aku abaikan semua. Aku tak butuh pengakuan mereka. Aku sudah punya pengakuan dari diri sendiri. Di kantor Wijaya Analytics di Jakarta, timku sambut dengan senyum biasa. Mereka tak tahu drama kemarin, dan aku tak cerita. Di sini aku hanya Citra, bos yang kerja keras, yang ingat nama setiap karyawan, yang selalu bawa kopi untuk tim pagi. Itu Citra yang aku bangun, bukan yang keluarga inginkan. Sore itu Sinta datang ke apartemenku tanpa diundang. Matanya bengkak, riasan tak sempurna untuk pertama kali. Citra, dia bilang di pintu, suara gemetar. Aku minta maaf. Sungguh. Kami salah besar. Aku lihat dia, Jayansku masih sama seperti kemarin. Tak ada perubahan. Kau minta maaf karena tahu aku pemilik klub atau karena kau cinta adikmu? Tanyaku pelan. Dia diam itu jawaban. Aku buka pintu lebih lebar. Masuk. Kami duduk di sofa kecil. Apartemenku sederhana, tapi milikku penuh. Tak ada barang mewah, tapi setiap sudut cerita kerja keras. Sinto lihat sekeliling, baru sadar betapa nyaman sebenarnya. Aku tak pernah lihat tempatmu seperti ini, katanya pelan. Karena kalian tak pernah datang. Dia mengangguk, air mata jatuh lagi. Pesta pertunangan aku sudah kirim undangan baru. Bukan sebagai hiasan. Sebagai adik yang aku sayang. Aku tak langsung jawab. Aku buat teh untuk kami berdua. Kami minum diam lalu aku cerita sedikit tentang perusahaan. Bagaimana aku mulai dari 06 tahun lalu, pinjam modal kecil, kerja 18 jam sehari, bangun model data yang bantu firma investasi besar untung miliaran. Bagaimana aku beli tanah di Bali diam-diam, renovasi klub jadi lebih baik tanpa ubah nama. Semua tanpa bantuan keluarga. Sinta dengar, wajahnya campur kagum dan sedih. Kenapa tak bilang dari dulu? Aku coba, Sinta. Tapi kalian selalu potong dengan kritik. Kau bilang kerja komputer tak bergengsi. Ibu bilang apartemenku memalukan. Jadi aku diam. Malam itu ibu telepon. Suaranya lemah, tak seperti biasa. Citra aku tak tahu harus bilang opo. Aku salah.
Ayah pasti bangga. Aku dengar dia melalui kataku, kalau kalian mau, kita bisa mulai lagi. Tapi mulai dari aku yang sebenarnya. Tak odo pura-pura. Tak odo tuntutan penampilan. Mereka setuju. Lambat, tapi mulai. Pesta pertunangan Sinto akhirnya aku datang. Pakai jeans yang sama, tapi kali ini semua orang tahu. Sinto dudukan aku di meja utama, perkenalkan sebagai adiknya yang sukses. Tak odo bisik-bisik. Hanya hormat. Roko bahkan minta saran bisnis dari perusahaanku. Itu perubahan kecil, tapi nyoto. Tapi aku tak biarkan itu ubah aku. Aku tetap tinggal di studio, naik Toyota, kerja dengan tim. Karena kesuksesan sejati bukan di penampilan atau status. Di dalam. Dan aku sudah punya itu. Beberapa bulan kemudian, klub Puri Mahakarya semakin ramai. Renovasi yang aku setujui tarik anggota baru dari kalangan profesional muda Indonesia. Keuntungan naik 20%. Pak Harun kirim laporan rutin. Aku bocor sambil senyum. Ironi terbesar, keluargaku masih pakai fasilitas, tapi sekarang mereka tahu setiap tagihan lewat aku. Mereka tak pernah lagi komentar penampilan atau pekerjaanku. Mereka belajar. Aku belajar juga. Bahwa kadang orang terdekat butuh kejutan besar baru lihat nilai kita. Dan aku tak perlu balas dendam besar. Cukup tunjukkan kebenaran, lalu lanjut hidup. Sekarang, saat aku jalan di pantai dekat klub, angin Bali sepoi, aku ingat kata ayah dulu, Citra, jangan pernah minta izin untuk jadi dirimu. Aku lakukan itu. Dan hasilnya, aku tak hanya miliki klub. Aku miliki kedamaian. Sinto dan ibu mulai datang ke Jakarta lebih sering. Kami makan malam bersama, cerita biasa. Tak ada lagi penilaian. Hanya keluarga. Lambat, tapi benar. Dan itu, bagi aku, adalah akhir terbaik dari drama yang mulai dari sepasang jeans sederhana. Tepat 1000 kota. Waktu berlalu, tapi pelajaran hari itu tak pernah pudar. Setiap pagi saat aku buka laptop di apartemen kecil, aku ingat betapa mudah orang salah nilai. Tim di Wijaya Analytics tumbuh. Kami dapat klien baru dari ban-ban besar Jakarta. Model data yang aku cipta bantu mereka prediksi pasar dengan akurat, untung miliaran. Aku tak pernah pamer. Tak perlu. Kesuksesan bicara sendiri. Suatu hari Sinto ajak aku belanja gaun untuk pernikahan. Kali ini tak ada komentar soal selera. Dia hanya tanya, kamu suka yang mono? Kami tertawa di butik mewah, tapi aku tetap pilih yang sederhana. Jeansku tetap andalan. Di klub, Pak Harun jadi teman dekat. Dia cerita bagaimana dulu dia tahu aku pemilih sejak aku beli diam-diam. Ando ingin privasi, Nono. Saya hormati. Kami bahas rencana ekspansi, tambah spa, restoran baru dengan chef bintang. Semua tanpa ubah jiwa klub. Keluargaku sekarang datang dengan rendah hati. Ibu bahkan pernah bilang, Citra, terima kasih sudah tak cabut keanggotaan kami. Kami tak layak. Aku jawab, keluarga tak soal layak atau tak. Soal maaf dan mulai lagi. Roko, tunangan Sinto, mulai minta konsultasi bisnis. Perusahaan hukumnya dapat klien baru berkat saran data dari timku. Dia tak pernah lagi pandang aku sebagai adik kecil yang gagal. Sekarang dia hormat. Pernikahan mereka berlangsung megah di Puri Mahakarya. Aku duduk di barisan depan, bukan belakang. Fotografer abadikan momen keluarga lengkap. Tapi di balik senyum, aku tahu, aku yang bayar semuanya. Ironi manis. Setahun kemudian, perusahaanku listing di pasar saham Indonesia. Nilai saham melambung.
Media sebut wanita muda di balik kesuksesan Doto Indonesia. Aku tolak wawancara. Tak perlu publisitas. Tapi keluargaku bangga. Ibu pasang berita di kulkas. Sinto sare di grup chat keluarga. Tak odo lagi kenapa kau tak seperti orang lain. Sekarang hanya kami bangga. Tapi aku tak berubah. Masih studio, masih Toyota, masih kopi pagi sendiri. Karena itu citra sejati. Suatu sore, aku kembali ke Bali. Berdiri di teras klub menghadap pantai. Angin sepoi bawa aroma laut. Pak Harun datang. Nono, renovasi selesai. Tamu baru naik 25%. Aku angguk. Bagus. Terus jaga kualitas. Dia tersenyum. Ando tak pernah pamer, tapi semua tahu siapa pemilik sebenarnya. Aku tertawa pelan. Itu tak penting. Yang penting orang bahagia di sini. Malam itu Sinto dan ibu datang ke villa kecil yang aku miliki dekat klub. Kami makan malam sederhana, ikan bakar, sayur, nasi. Tak ada menu mahal. Hanya keluarga. Sinto cerita rencana bulan madu. Ibu tanya pekerjaanku. Tak ada kritik. Hanya minat sungguh. Saat mereka pulang, Sinto peluk aku lomo. Terima kasih, Citra. Karena tak balas dendam. Karena beri kami kesempatan. Aku balas peluk. Keluarga bukan soal dendam. Soal maaf. Di Jakarta, hidup berjalan normal. Aku rekrut mahasiswa baru untuk tim. Ajari mereka bahwa sukses tak selalu terlihat mewah. Pakai jeans kalau mau. Asal kerja keras. Mereka tertawa. Tapi mereka paham. Satu karyawan bilang, Bu, cerita Anda tentang klub itu menginspirasi. Saya juga dari keluarga yang tak paham. Aku jawab, moko buktikan dengan kerja. Bukan koto. Waktu terus jalan. 2 tahun setelah hari itu, aku putuskan donasi sebagian keuntungan klub untuk beasiswa anak-anak Bali. Program pendidikan Datos JNC. Anak-anak dari desa kecil belajar coding, analisis. Mereka tak perlu lahir koyo untuk sukses. Seperti aku. Pembukaan program di klub, Sinto dan ibu datang. Mereka berdiri di sampingku saat aku potong pito. Tak ada lagi rasa malu. Hanya bangga. Suatu hari, aku terima surat dari pengacara. Wasiat ayah punya tambahan yang baru ketahuan. Untuk Citra, gunakan klub bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebaikan. Aku tersenyum. Ayah selalu tahu. Aku tak pernah balas dendam besar. Cukup tunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu ubah segalanya. Sekarang, saat aku lihat foto lama di ponsel, foto hari itu di lobi klub, wajah Sinto sot, ibu pucat, aku tak marah lagi. Hanya tersenyum. Karena dari drama itu lahir keluarga baru. Lebih kuat. Lebih benar. Dan aku, Citra Wijaya, pemilik Puri Mahakarya, tetap sederhana di luar, luar biasa di dalam. Itu cukup. Tahun-tahun berikutnya, bisnis semakin besar. Wijaya Analytics buka cabang di Surabaya dan Medan. Klien dari perusahaan boom minta kerjasama. Aku tetap pimpin dengan tangan dingin, tak pernah lupa akar. Setiap akhir tahun, aku undang tim ke Bali untuk retreat di klub. Mereka nikmati fasilitas tanpa tahu aku pemilik. Aku suka lihat mereka bahagia. Itu hadiah terbaik. Sinto melahirkan anak pertama. Bayi laki-laki. Saat baptisan di klub, aku jadi bibi yang duduk di depan. Roko minta aku jadi wali. Karena kau contoh sukses sejati, katanya. Ibu sekarang sering ke Jakarta bantu jaga cucu. Kami masak bersama di apartemenku.
Tak ada lagi apartemen sempit. Sekarang rumah Citro yang nyaman. Perubahan kecil, tapi berarti. Suatu proyek besar datang. Pemerintah minta data analisis untuk program ekonomi digital di Bali. Aku libatkan tim lokal. Hasilnya, ratusan dapat bantuan. Klub jadi sponsor utama. Pak Harun bangga. Nono, Anda tak hanya miliki tanah. Anda miliki hati orang. Aku jawab, itu yang ayah ajarkan. Di tengah kesibukan, aku temukan cinta. Bukan dari lingkaran old money. Tapi pria biasa, dosen universitas yang bantu program beasiswa. Namanya Andi. Dia tak tahu aku koyo sampai lomo. Saat dia tahu, dia tertawa. Aku suka Citro yang pakai jeans, bukan pemilik klub. Kami menikah sederhana di pantai dekat klub. Hanya keluarga dan teman dekat. Sinta jadi bridesmaid. Ibu menangis bahagia. Tak ada penilaian. Hanya doa. Pernikahan itu jadi momen penutup. Di resepsi, Sinta naik panggung. Citro, dulu aku panggil satpam karena jeansmu. Hari ini aku panggil semua orang untuk hormat padamu. Maafkan aku. Ruangan tepuk tangan. Aku peluk dia. Sudah dimaafkan sejak lama. Bisnis terus tumbuh. Aku beli properti lain di Lombok untuk ekspansi klub. Tapi aku tak ubah gaya hidup. Masih Toyota, masih studio, walaupun sekarang punya rumah keluarga di Bali. Karena kebahagiaan tak di barang. Di orang. Di keluarga yang akhirnya paham. Anak Sinta besar. Saat dia 10 tahun, aku ajak ke klub. Ini milik Tante Citro, kataku. Dia moto besar. Tante pakai jeans tapi miliki ini. Aku tertawa. Yo. Karena kerja keras tak butuh baju mahal. Ibu dan Sinta ikut tertawa. Lingkaran penuh. Suatu malam, aku duduk di teras villa sendirian. Lihat bintang di atas pantai Bali. Ponsel bergetar. Pesan dari Pak Harun, laporan tahunan siap. Keuntungan naik 30%. Terima kasih Nono. Aku balas, terima kasih tim. Terus jogo. Lalu aku lihat foto lomo. Hari di lobi itu. Aku zoom wajah Sot Sinta. Tak ada dendam. Hanya pelajaran. Bahwa kadang yang paling dekat butuh kejutan paling besar baru lihat. Andi peluk dari belakang. Mikirin opo? Hidup. Dan betapa beruntung aku. Dia cium kening. Kau pantas, Citro. Kami duduk diam, dengar ombak. Itu kedamaian yang aku bangun sendiri. Tak ada lagi panggilan satpam. Hanya panggilan rumah. Keluarga. Tahun demi tahun, cerita itu jadi legenda di lingkaran sosial. Ingat Citro Wijaya? Jeans dan sneakers, tapi miliki Puri Mahakarya. Orang cerita dengan kagum, bukan iri. Sinta sering dengar dan bangga. Itu adikku. Ibu tambah, dan kami hampir kehilangan dia karena kesombongan. Mereka belajar. Aku maafkan. Dan hidup terus. Di kantor, aku tetap bos yang bawa kopi. Karyawan baru tanya, Bu, kenapa Ondo tak pindah ke rumah mewah? Aku jawab, karena di studio ini aku ingat perjalanan. Dan perjalanan lebih penting dari tujuan. Mereka angguk paham. Itu warisan ayah. Suatu hari, aku putuskan tulis buku. Bukan memuar koyo. Tapi cerita sederhana, jeans dan sukses. Tentang bagaimana penampilan tak tentukan nilai. Bagaimana keluarga bisa salah, tapi bisa diperbaiki. Buku laris di Indonesia. Banyak pembaca kirim surat, cerita Ondo ubah coro soyo lihat diri. Aku balas semua.
Karena aku tahu rasanya dianggap gagal. Sinto baca buku. Dia telepon malam-malam. Citra, bab tentang hari satpam itu aku menangis. Bagus. Biar ingat. Kami tertawa. Hubungan kami sekarang kuat. Tak ada lagi kau tak cukup. Hanya kau luar biasa. Di Bali, klub jadi ikon. Turis dan lokal datang. Program beasiswa hasilkan ratusan lulusan. Beberapa jadi karyawan di perusahaanku. Lingkaran kebaikan. Aku tak perlu balas dendam. Kebaikan sudah cukup. 10 tahun berlalu sejak hari Giants itu. Aku sekarang 38, masih pakai sneakers favorit. Perusahaan punya 500 karyawan. Klub Puri Mahakarya jadi destinasi elite tapi tetap ramah. Andi dan aku punya 2 anak. Mereka besar di Jakarta dan Bali, tahu cerita Tante Sinto panggil satpam dulu. Anakku yang sulung tanya, Momo, kenapa Oma dan Tante dulu tak percaya Momo koyo? Aku jawab, karena Momo tak pernah pamer. Dan itu pelajaran terbaik. Sinto sekarang cowok kecil di perusahaan rokok. Dia sering minta saran doto dariku. Ibu pensiun, habiskan waktu di Villa Bali yang aku beri. Kami kumpul setiap lebaran di klub. Tak ada lagi formal ketat. Giants boleh. Bahkan ibu pernah pakai sneakers. Belajar dari kamu, katanya sambil tertawa. Pak Harun pensiun. Aku angkat pengganti muda dari program beasiswa. Terus wariskan nilai, kataku. Klub tetap milikku, tapi kini jadi warisan untuk anak-anakku dan masyarakat. Aku tak jual. Tak perlu. Suatu malam di pantai, aku jalan sendirian. Angin Bali sama seperti dulu. Aku ingat koto akhir ayah diwasiat, jadilah luar biasa tanpa izin. Aku lakukan. Dan hasilnya bukan kekayaan sojo. Tapi keluarga yang utuh. Sinto kirim pesan, besok makan siang di klub. Aku traktir pakai akunmu tentu. Aku balas, datang dengan Giants. Aku tunggu. Kami tertawa lewat chat. Itu akhir sempurna. Drama berubah jadi keluarga. Balas dendam jadi maaf. Dan aku, Citra Wijaya, tetap sederhana di luar, raja di dalam. Cerita ini bukti, kadang yang paling rendah hati justru yang paling kuat. Yang dianggap gagal justru pemilik segalanya. Dan orang yang panggil satpam karena Giants, akhirnya panggil adiknya pahlawan. Itu Indonesia. Itu hidup. Itu cukup.